Our Beloved Summer menampilkan episode 5 dengan subjudul Sebuah Rahasia yang Tak Bisa Diceritakan. Seperti yang diketahui, Choyung dan Hwa terlibat kontroversi terkait plagiarisme. Choyung dituding melakukan plagiat terhadap karya Hwa. Choyung berpikir Yeonsu telah mengetahui segalanya dan itulah sebabnya Choyung marah pada Yeonsu. Dia pergi meninggalkan pesta setelah mengatakan hal yang menyakitkan pada Yeonsu. Sementara itu, Kim Ji-young yang juga ada di sana segera menyusul Choyung. Dalam episode 5 ini diperlihatkan bahwa Kim Ji-young mulai bergaul dengan Choyung sejak kecil. Hal ini bermula dari nama belakang mereka yang sama-sama ungu. Sejak kecil Kim Ji-young memang selalu sendirian dan tidak terlalu dipedulikan oleh orang tuanya. Ketika bertemu Choyung, barulah hidupnya mulai berubah sedikit demi sedikit. Dia dan Choyung selalu berbagi bahkan dengan kasih sayang orang Tojoyo. Kisah Kim Ji-young juga lebih ditekankan dalam episode 5. Kim Ji-young diperlihatkan telah menjadi pengamat sejak dulu. Namun di balik itu ternyata Kim Ji-young juga menyukai Yeonsu. Kim Ji-young terpesona sejak pertama kali melihat Yeonsu semasa SMA. Sadar Choyung juga memiliki perasaan yang sama, dia memilih menjauh dari hubungan tanpa pernah mengungkapkan rasa sukanya pada Yeonsu. Sejak itu, Kim Ji-young hanya bisa mengamati Choyung dan Yeonsu diam-diam. Dia berpura-pura bahagia, meski tahu hal itu hanya menambah rasa kesepian di dalam hidupnya. Beralih adegan, di pesta itu Yeonsu berdebat dengan Pajang karena dia tidak mengetahui kalau Hwa ikut berpartisipasi dalam proyection shop. Yeonsu mengatakan kalau Pajang tidak menghargai Choyung sebagai ilustrator. Dalam perjalanan pulang, Choyung nampak memendam amarah. Sebenarnya Choyung adalah pribadi yang tenang dan pendiam, tetapi dunianya bergetar ketika Yeonsu muncul dan memberikan pengaruh besar dalam hidupnya. Sebelumnya dirinya tidak pernah tertarik dengan dunia, tapi kehadiran Yeonsu memberikan perubahan warna dalam hidup Choyung yang monokrom. Syuting pun berlanjut tentang kegiatan sehari-hari. Eun-sung memiliki rencana untuk menemui Choyung untuk meminta maaf dan menjelaskan kesalahpahaman. Sebelum bertemu dia menghubungi Choyung terlebih dahulu namun tidak ada jawaban. Di rumah, ketika Choyung lagi sarapan, Hwa datang. Dan Choyung bertanya apakah kamu sudah mengetahui mereka diam-diam juga mengajak Hwa dalam proyek itu. Menurut Eun Hao itu tak masalah. Karena Choyung bisa langsung menginjak-injak dan membantah isu plagiarisme itu dengan menunjukkan karyanya langsung kepada penonton. Nah, menyuruh Choyung untuk tidak menonton dalam syuting. Choyung harus menunjukkan sisi artistiknya dan profesionalnya. Kemudian mereka bertiga berlanjut syuting di sebuah galeri seni. Ketika HP Choyung berdering, Kim Ji-young menanyakan Papa Yeonsu tidak menghubungimu soal kejadian di pesta kemarin. Dia juga menambahkan, masalah kemarin merupakan hal yang sepele. Kamu tidak sepantasnya memarahi Yeonsu karena hal sepele. Yeonsu tidak mungkin menusukmu dari belakang. Kamu hanya melampiaskan amarah padanya atas kejadian masa lalu. Beralih adegan. Jin-jo yang nampak sibuk menyiapkan pesanan gurita potong untuk reservasi 10 orang. Di kafe juga nampak Yeonsu yang lagi syuting dokumenter. Di galeri seni, Kim Ji-young mendapat telepon dari kantor dan langsung bergegas pergi. Dia harus menggantikan sutradara untuk meliput NJ tentang episode spesial yang ke-700 NJ. Di kafe, Jin-jo dan Yeonsu selesai mengerjakan pesanan. Akan tetapi Jin-jo mendapat telepon bahwa pesanan gurita untuk reservasi 10 orang dibatalkan. Apa boleh buat? Jin-jo mengajak kameramen makan bersama. Charan mengusulkan mengajak seseorang. Tak berselang lama, Choyung dan Eun Hao datang. Yeonsu tampak kaget melihat mereka berdua yang datang dan bertanya, kenapa tiba-tiba datang kemari? Choyung menjawab, dengar ada syuting tambahan. Mereka pun duduk bersama, hingga saat Choyung meminta maaf duluan. Choyung mengatakan sikapnya tidak profesional dan seharusnya tidak memarahi Yeonsu. Choyung juga mengatakan bahwa dia setuju untuk berkolaborasi dengan Hwa.
Cho Young mengatakan dengan ekspresi wajah yang dingin sehingga Yeon-soo merasa asing dan tercengang dengan sikap Kyo-young yang berbeda. Seperti yang kita ketahui biasanya, Yeon-soo lah yang selalu minta maaf duluan. Di gedung SBC, Kim Ji-young yang sedang melamun didatangi Park Dong-il dan menanyakan apakah syutingnya berjalan lancar. Park Dong-il mengingat awal pertemuan dengan Kim Ji-young yang menanyakan apakah menyenangkan merekam orang dengan kamera. Dia menjawab, iya, karena bisa menilik kehidupan orang. Yang paling menyenangkan setelah bertemu dan berhadapan dengan bermacam orang. Dan ada kalanya kita menjadi mensyukuri hidup. Proposal yang dikirim ke kantor Sonseop sudah diterima rekan kerja Yeon-soo. Yeon-soo diberitahu tentang konsep yang diminta sukses kejulukan Chogung tentang kolaborasi. Konsep yang diberikan berupa menggambar selama 100 jam dalam 5 hari dan sisanya dia akan menggambar di depan para penonton. Itu artinya Chogung akan menggambar selama 19 jam dalam sehari. Pertunjukan gambar bangunan Cho Young dan Hwa pun segera diadakan. Cho Young akan menggambar selama 5 hari dan menyelesaikan keseluruhannya secara langsung di depan kamera saat pembuka. Karena itu selama beberapa hari Cho Young tanpa henti menggambar di studionya, tidurnya pun tidak beraturan. Meski terlihat acuh, Yeon-soo tetap mengkhawatirkan kondisi Cho Young. Yeon-soo datang ke rumah Cho Young membawakan teh dan secara tidak langsung bertanya tentang kondisinya. Di akhir episode, Yeon-soo pamit setelah memberikan minuman itu. Saat hendak pergi, Cho Young yang nampak kelelahan memegang tangan Yeon-soo menghentikannya. Kemudian dia mengatakan pada Yeon-soo, maukah kamu menginap di sini?